Sebagai business owner, tentunya Anda pasti ingin agar bisnis Anda bisa semakin besar, ya, dan mungkin bisa membesar 10x, bahkan mungkin 20x, 30x, ya, tergantung mindset Anda, tergantung pola pikir Anda, tergantung bagaimana cara Anda melihat your business. Oke, so dalam video ini saya akan share kepada Anda adalah apa yang harus Anda fokuskan supaya Anda bisa mengembangkan bisnis Anda lebih besar lagi, right? Saat ini mungkin kalau Anda lihat banyak sekali pembisnis ya, atau di video-video saya selalu menjelaskan mengenai bagaimana misalnya cara menjual, bagaimana cara memarketingkan produk, bagaimana cara mendatangkan customer lebih banyak. Nah, itu semua adalah bagian dari sistem. Ya, jadi kalau Anda ingin bisnis semakin besar, Anda ingin semakin berkembang bisnisnya, Anda harus berpikir bagaimana sistem di bisnis Anda itu yang semakin besar. Bagi Anda yang baru pertama kali nonton channel saya, Anda bisa nonton dulu, jangan lupa Anda bisa komen di bawah, dan jangan lupa Anda subscribe dan juga share ke teman-teman Anda, karena sharing is caring. Oke, so dalam video ini saya akan share ada in dan on. In dan on, ya, in dan on. Maksudnya begini, kalau kita di dalam bisnis, ya, kita biasanya, atau saya dan Anda, kalau kita sebagai pengusaha, kita pasti selalu pikirin gimana internal bisnis kita, bagaimana pengelolaan karyawan, bagaimana struktur organisasi, bagaimana menjalankan bisnis operational setiap hari. Kalau Anda punya toko retail, bagaimana supaya toko retailnya bisa memberikan pelayanan yang baik pada customer, produknya lengkap, gitu kan, dan juga bagaimana supaya kita hubungan dengan supplier juga bagus, bagaimana produk-produk kita juga bisa sesuai dengan tren yang diinginkan customer, gitu kan. Jadi selalu kita pikirkan insight keuangan kita seperti apa, setiap hari kita mesti cek laporan keuangannya bagaimana, uang masuk berapa, yang masuk ke transfer, yang masuk ke debit, yang masuk ke lewat credit card, dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sehari-hari kita lakukan. Itu disebutnya in the business. In the business adalah di dalam bisnis. Ya. Nah, karena owner itu sangat suka di dalam bisnis, maka dia lebih suka saya tidak kemana-mana, lebih baik saya tungguin bisnis saya, karena semuanya harus sama saya. Saya harus yang kerjakan ini. Misalnya Anda punya toko retail, saya harus yang kasih tahu harga. Kalau customer minta diskon, tanya kepada saya. Karena kalau sama karyawan bisa sih dapat diskon, tapi biasanya customer lebih puas kalau ada saya. Dan saya merasa kalau saya ada di toko itu saya bekerja. Kalau saya tidak ada di toko, saya tidak bekerja, gitu kan. Dan kalau saya ada di toko, karyawan saya kerjanya benar. Kalau saya tidak ada di toko, karyawan saya kerja nggak benar. Jadi makanya saya tidak bisa tinggalin toko saya. Maka setiap hari saya harus ada di dalam toko saya. Terus gimana kalau saya nggak ada? Kalau saya nggak ada, customernya nggak ada. Ya kan, kenapa? Karena customer lihat bosnya nggak ada di situ, ya udah customernya ya pergi lagi, gitu kan. Nanti tunggu ada bosnya di sana, baru customernya datang. Kenapa? Karena kalau ada bosnya kan bisa nawar, bisa minta harga khusus, bisa minta diskon kan gitu. Maka saya harus di dalam bisnis saya. Which is good nggak? Good. Punya karyawan? Punya. Mereka bisa bekerja dengan baik? Bisa, karena ada Anda. Gitu kan? Kalau mereka nggak ada Anda ya belum tentu. Ya ada juga sih yang bisa bekerja tanpa Anda, tapi kebanyakan biasanya kalau ada bosnya dan nggak ada bosnya pasti beda. Coach, ngomong sih gampang, Coach. Coach sendiri punya bisnis yang bisa ditinggal nggak? Saya ngomong berdasarkan pengalaman saya, dan saya ngomong berdasarkan apa yang saya praktekkan. Saya bisa tinggal bisnis saya, sistemnya jalan, ya. Ada saya, ya nggak ada saya juga tetap jalan, gitu kan. Saya punya bisnis yang bisa berjalan by system, sudah sistem untuk mengemas produk, packing produk, dan saya kirim ekspor, ya. Nah, itu sudah berjalan by system. Jadi ada saya atau tidak ada saya, sistemnya jalan. Nah, jadi inside the business artinya saya harus di dalam bisnis saya setiap hari. Ya, bisnis saya bisa besar nggak? Bisa. Gimana? Saya buka cabang 1, cabang 2, gitu kan? Tapi buka cabang 1, saya harus hire orang, harus hire karyawan, manajer yang bisa saya percaya untuk bisa mengelola di toko tersebut. Berarti kalau saya harus punya cabang lagi, berarti saya punya fokus jadi 2, yang tadinya 1 sekarang jadi 2. Nah, saya mikir kan, wah, kalau saya punya 2 fokus, sementara yang 1 aja semuanya sama saya, bagaimana saya cabang 2? Bagaimana saya cabang 3? Berarti perkembangan bisnis saya ya di bisnis saya aja yang 1, tapi mungkin omsetnya meningkat, ya customernya meningkat, ya udah, tapi saya harus standby di bisnis saya. Good nggak? Ya kalau Anda suka dengan itu, memang itu passion Anda dan Anda enjoy doing that, it's okay. Tapi kalau Anda berpikir, kalau gitu saya kapan tinggalin ya? Kalau gitu saya kapan bisa lepas nih, semuanya sama saya? Ya kan? Gitu ya? Nah, jadi gimana dong?
Dan saya udah punya karyawan, tapi tetap aja semua harus saya yang lakukan sendiri gitu ya. Tetap aja harus saya yang arahin, tetap aja saya monitor gitu. Karyawan saya paling iya aja. Nah, jadi gimana dong? Nah, berarti saya harus berpikir di luar yang saya kerjakan sekarang. Saya harus berpikir on the business. Nah, maksudnya on the business adalah saya ada di atas kapal bisnis saya melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan seperti apa kan gitu. On the business, berarti saya tidak di dalam, saya di atas kapal, ya, di atas kapal bisnis saya. Contoh, misalnya saya punya toko retail, saya pengen mengembangkan cabang-cabang saya, pengen punya 10 cabang. Sementara waktu saya aja habis di sini 24 jam itu udah, kalau bisa kalau ada 48 jam satu hari saya mau lah gitu ya. Cuma kan nggak ada. Ya itu aja udah habis. Bagaimana mau punya 3 cabang? Nanti apa saya makin capek. Nah, ternyata gimana dong? Ya, mau punya 10 cabang saya mesti hire 10 karyawan, handle 2 karyawan aja pusing. Ya 10 karyawan yang punya karyawan tim lagi, bagaimana caranya gitu kan? Itu kan akan sulit setengah mati. Jadi tidak terfikir. Nah, coba di sini saya ingin Anda membuka mindset Anda. How? Nah, itu dia. The mindset of 10x. Mindset of 10x adalah saya bisa punya cabang, mau cabangnya 10, mau cabangnya 50, bisa. Kenapa? Because nggak usah pakai waktu saya, nggak usah pakai energi saya, nggak usah pakai uang saya mungkin, ya. Tapi bagaimana caranya? Ya saya harus punya sistemnya. Harus punya sistem kemitraan, punya sistem franchise, punya sistem partnership, dan sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan. Bagaimana sistem bisnisnya atau bisnis modelnya atau sistem bisnisnya itu yang memampukan Anda supaya bisnis Anda bisa multiplikasi, bahkan bisa lebih dari 10x, 10x, ataupun mungkin lebih dari 30x ya, atau berapapun yang Anda inginkan, tanpa harus menggunakan uang Anda, waktu Anda, energi Anda. Gimana caranya? This is the system. This is the business model yang harus Anda kuatkan. Nah, pertanyaan, Coach, gimana cara bikin sistem modelnya? Bagaimana cara bikin bisnis modelnya? The question is not how, the question is who. Siapa yang harus Anda ajak kerjasama? Siapa yang harus Anda belajar? Siapa yang harus Anda mengerti bagaimana langkah-langkahnya? Siapa orang itu yang bisa bantu Anda untuk mencapai mimpi Anda? The question is not how, the question is who can help you to achieve your dream. Ya, nah di dalam video ini saya akan share adalah bagaimana sistemnya atau apa bisnis modelnya supaya saya bisa mencapai 10x. If you want it, if you don't want it, it's okay. You are in the business. Sistem itu yang paling penting. Sistem itu bagaimana? Sistem adalah kalau ada Anda atau tidak ada Anda tetap jalan. Ya, sistem ada 4: marketing system, sales system, operational system, ya, keuangan finance system. Nah, ini semua harus ada tim yang menjalankan ini. So, sistem untuk tim untuk bisa menjalankan ini itu juga penting. Nah, this is the system yang harus Anda kuasai, yang harus Anda bangun. So, ini bedanya antara running the business atau menjalankan bisnis dan building the business. Jadi bedanya menjalankan bisnis dan membangun bisnis adalah kalau menjalankan bisnis ya in the business, setiap hari saya putar-putar di situ aja, kerjain laporan, melayani customer. Bukannya nggak boleh, that's good if you are hands on like that. Tapi pertanyaannya mau sampai kapan? Anda running the business, menjalankan bisnis, atau Anda mau membangun bisnis Anda supaya mencapai impian bisnis yang Anda mau? Bagaimana? Bangunlah sistem. Ya, pertanyaan, apakah saya harus bangun sendiri? Ya enggak, Anda bisa leverage. Jadi makanya pertanyaannya bukan how-nya, tapi siapa yang bisa Anda ajak kerjasama, atau siapa yang bisa Anda belajar dan diarahkan dan dibimbing supaya Anda bisa membangun ini semua. If you want it, if you are serious of growing your business, ya. Jadi sistem marketing bagaimana? Marketing itu apa? Marketing itu besar sekali. Bagaimana supaya aliran customer itu ngalir terus. Jadi sistem marketing itu besar, ya. How? Misalnya contoh dari iklan yang Anda pasang, atau mungkin dari promotional tools yang Anda gunakan, dari webinar yang Anda lakukan setiap
bulan mungkin secara rutin. Dari misalnya apapun budget untuk Anda alokasikan untuk branding, bisa jadi your marketing strategi untuk mendatangkan leads, itu macam-macam. So itu mesti dibangun marketing strateginya seperti apa, mengoptimalkan budget iklan di platform yang tepat, di media yang tepat, dengan copywriting yang tepat, itu ternyata bisa mendatangkan leads. Ya, itu dari iklan. Jadi kita bagaimana mengoptimalkan budget advertising. Ya, atau bisa juga Anda nggak usah pakai iklan, bisa organically, bisa. Cuma pertanyaannya, seberapa lama Anda membangun itu? That's the marketing system yang Anda harus lakukan. Jadi ada 7P yang harus Anda kuasai di marketing. Sistemnya gimana? Sistemnya untuk bisa mendatangkan calon customer. Kalau Anda ibarat punya mall, ya, mall Anda ada di kota Bandung, di Jakarta, di Surabaya, dan sebagainya. Bagaimana mall Anda bisa mendatangkan customer? Nah, itu marketing strateginya gimana? Mungkin ada acara bulanan, ada acara tiap 2 minggu, ya kan? Ada undang beberapa vendor, beberapa selebriti, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari marketing system yang harus Anda pikirkan. Dan bukan harus Anda yang pikirkan, tim Anda bisa bantu Anda untuk create the system. Itu sistem marketing. Sales system. Sales system penting. Bukan hanya orang datang ke bisnis Anda, tapi orang beli. Kalau udah ketengin orang aja udah mahal, sekarang kalau orangnya udah datang ke mall Anda, tiba-tiba mereka datang cuma jalan-jalan aja, terus nggak beli apa-apa, ya rugi dong. Ya kan, datanginnya kan pakai budget marketing, tapi begitu udah datang, Anda tidak bisa create sales systemnya, sehingga customer cuma lihat-lihat aja. Sales system penting. Bagaimana orang yang tadinya cuma lihat-lihat, ya jadi mau beli, gitu kan? Itu contoh, ya nggak? Jadi kita, misalnya contoh ya, misalnya Anda jual bolpen lah gitu ya, bolpen. Nah, kalau Anda jualnya misalnya cuma, inilah bolpen ini bisa menulis dengan warna merah, bolpen ini bisa, atau spidol ini menulis warna hijau. Iklannya begitu ya. Jadi gunakanlah bolpen hijau supaya Anda bisa menulis dengan warna hijau. Gunakanlah bolpen merah supaya Anda, atau spidol merah supaya Anda bisa menulis dengan warna merah. Maka tulisan Anda akan semakin jelas, maka catatan Anda akan semakin lebih rapi dan dibaca dengan enak. Nah, apakah iklannya cuma begitu? Enggak. Mungkin iklannya emotional, ya kan? Nah, itu salah satu sales system. Bagaimana orang yang tadinya cuma lihat spidol ini mau beli, gitu kan? Anda bayangkan tulisan Anda itu adalah tulisan yang bisa membuat hati seseorang menjadi bahagia. Gara-gara tulisan Anda, maka hati seseorang itu bisa membuat mereka semakin terkenang akan pengalaman mereka dan sebagainya. Jadi tulisan itu adalah sangat mahal, maka ditulis dengan bolpen ini dan sebagainya. Jadi bisa jadi it's an emotional strategi yang dilakukan di sales system, sehingga orang yang tadinya tidak mau beli atau tidak terpikir untuk beli, atau mungkin cuma lihat secara fungsional, tapi gara-gara ada emotional sales system, sehingga orang jadi mau beli. Ya, coba Anda lihat, perhatikan iklan-iklan ataupun strategi sales yang dilakukan oleh beberapa bisnis makanan, gitu kan? Mereka bukan hanya jual produk secara fungsional, tapi secara emosional. Ya, itu yang paling penting, sales system. Banyak, kalau saya mau bahas ini bisa satu video juga mungkin setengah hari nggak habis, karena if you want to know about sales system, itu mesti ikut saya punya webinar ya, the whole day, bagaimana tentang sales system, itu banyak banget, oke? So, tapi the good news adalah saya punya e-learning center, cek di www.hendrahilman10x.com, Anda bisa belajar di situ, bahkan saya kasih beberapa video gratis untuk Anda tonton ya, how to 10x your business ya. Silakan klik www.hendrahilman10x.com. Oke, itu sales system. Operational system, bagaimana supaya memastikan customer yang datang dilayani baik, produknya lengkap, ya, jangan sampai datang ke toko retail Anda, produknya nggak ada, nggak lengkap, terus beberapa produk mungkin ada beberapa yang customer cari ternyata nggak ada, harus inden dulu. Nah, kalaupun harus inden, bagaimana tata cara pelayanannya supaya mereka tetap mau beli di toko Anda, itu bagian dari operation system. Jangan sampai customer datang ke toko Anda, cari barang A, barang yang nggak ada, terus inden, terus akhirnya customer beli ke toko lain, karena Anda punya sistem terlalu lama. Nah, bagaimana cara follow up-nya? Bagaimana cara memaintain customer Anda, supaya walaupun inden, tetap Anda hold customer-nya, dan tetap customer-nya tetap bisa beli di toko Anda. Itu operational system. Bagaimana sistem stoknya? Bagaimana forecasting system? Bagaimana pelompokan stoknya? Bagaimana sistem untuk bisa memaintain stok-stok yang fast moving, yang slow moving, dan sebagainya? Bagaimana memastikan toko Anda terlihat betul-betul, bukan hanya terlihat ya, memang
lengkap ya dengan produk-produk yang diinginkan customer. Apakah harus semua produk dijual di sana? Ya enggak juga. Anda harus bisa mapping, Anda harus bisa memilih. Ya, misalnya kalau customer Anda datang ke toko Anda, tadi di contoh saya, kalau customer datang ke toko Anda ternyata Andanya nggak ada di sana, customer bisa jadi pergi. Kenapa? Karena tidak bisa minta diskon. Tapi seandainya kata Anda punya sistem, apakah Anda harus ada di sana? Enggak. Berarti sistemnya gimana kalau customer minta diskon? Mbak, minta diskon boleh nggak? Boleh Bu, ada diskonnya. Ibu udah punya member belum? Misalnya begitu. Nah, kalau Ibu punya member, ini diskonnya bisa semakin besar. Jadi Ibu mau saya daftarkan member yang gold apa yang platinum? Jadi ada satu sistem di mana diskon tetap bisa ada, tapi customer harus ada member. Itu bagian dari sistem operational. Lalu sistem keuangan. Ya, sistem keuangan bagaimana? Ya itu memastikan bahwa cash flow-nya lebih kencang. Bagaimana supaya kalau nggak ada Anda pun laporannya jelas, laporan keuangan jelas, pencatatan pengeluaran pemasukannya semua ada, budgetingnya ada. Itu semua adalah bagian dari sistem. Bagaimana supaya uangnya yang pemasukan dan sebagainya itu sesuai dengan penghitungannya dan sebagainya, itu semua sesuai gitu kan. Itu semua adalah bagian dari sistem. Nah, jadi waktu Anda di dalam bisnis, kalau Anda punya bisnis yang saat ini menyedot waktu Anda mengerjakan hal-hal yang in the business, bisa jadi Anda capek dan Anda running the business, bukan building the business. Kalau Anda building the business, waktu Anda habis sih, tapi you are building the system yang nantinya bisa 10x your business. Kalau Anda punya sistem kemitraan, mitra Anda mungkin tidak harus running the business, ya. Mereka bisa cuma beli aja sistem dari Anda yang terapkan sistemnya, dan mereka bisa hire satu tim, yang timnya Anda trainingkan, sehingga si partner Anda atau mitra Anda cuma bayar franchise fee ke Anda, atau bayar kemitraan ke Anda yang mengelola Anda. Jadi kan mereka juga enak mengelola bisnis Anda tanpa harus mereka mengelola secara operation, karena Anda sudah punya sistemnya. Tapi kalau Anda nggak punya sistemnya, bagaimana Anda bisa punya kemitraan 10? Semuanya mesti pakai waktu Anda. Nah, tapi kalau sistem udah jalan, timnya udah ada, ya, Anda mau punya cabang 10, 20 dan sebagainya, no worries. Yang penting is the system. So the question is it how, bagaimana caranya, atau who yang bisa bantu Anda untuk build the system in order to build your business 10x or more, if you want it. So, pertanyaan berikutnya adalah, kalau nggak sekarang, kapan? Kalau bukan Anda, siapa yang akan mulai ini? Saya Hendra Hilman, semoga bisa bermanfaat, sukses selalu, dan salam pengusaha.